Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah PAI berbasis moderasi beragama, yakni Bapak Dr. Muhammad Yahya, dan saudara-saudara, teman-teman semua yang dirahmati Allah. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenung sejenak. Apa yang membuat kehidupan kita ini terasa damai, tentram, sejuk? Apakah karena kita semua orang yang sama, atau justru malah perbedaan itu yang membuat kita menjadikan hal tersebut? Justru karena berbeda, kita bisa belajar saling memahami dan menghargai. Kita hidup di tengah masyarakat yang sangat beragam, berbeda budaya, berbeda agamanya, berbeda ras, berbeda suku, bahasa pun berbeda-beda. Tapi perbedaan itu menjadikan sebuah rahmat, bukan menjadi penghalang. Justru itu adalah sebuah anugerah yang harus kita syukuri dan kita jaga. Ada ungkapan atau istilah yakni al-khilafu rahmah. Perbedaan adalah rahmat. Ada juga dalam Al-Quran Allah berfirman yakni ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dalam ayat tersebut Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, menjadikan dari laki-laki dan perempuan tersebut menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa, menjadikan berbeda-beda. Tujuannya yakni untuk lita'arofu, untuk saling mengenal, saling menghargai, untuk saling mengasihi, bukannya malah untuk saling membenci. Maka ketika kita melihat perbedaan, kita semestinya tidak langsung curiga atau menghakimi. Coba bayangkan saja, jika dalam satu rumah atau dalam satu kelas memiliki sifat watak yang sama, justru hal tersebut akan sangat membosankan. Tapi karena adanya keberagaman, adanya perbedaan antara satu dengan yang lain, kita bisa belajar sabar, belajar mendengarkan, belajar hidup bersama. Namun belakangan kita sering melihat fenomena-fenomena yang dimana fenomena tersebut dijadikan alasan untuk memecah belah, dijadikan alat untuk saling mempertentangkan karena perbedaan yang ada. Ada yang merasa paling benar, ada yang merasa paling suci, bahkan merasa dirinya lah yang paling layak masuk surga. Padahal kebenaran hanyalah milik Allah, hak Allah, dan tugas kita hanya saling berbuat baik. Tugas kita hanya berbuat baik sebanyak-banyaknya, bukan menghakimi orang lain yang berbeda dengan kita. Sahabat sekalian, menjadi pribadi yang taat tidak berarti kita boleh menjelekkan, memusuhi orang yang tidak sepemahaman dengan kita. Justru karena mereka berbeda, kita dan dia berbeda, menjadikan kita bisa menghargai. Karena ketaatan yang sejati adalah saat kita tetap rendah hati dan bersikap adil kepada siapapun tanpa melihat latar belakangnya. Hal ini telah dicontohkan Rasulullah memperlakukan tetangganya yang Yahudi dengan sangat baik. Bahkan ketika orang tersebut meninggal, Rasulullah ikut bersedih. Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan atau menganugerahkan kasih sayang, mengajarkan kasih sayang bukan terhadap yang sama dengan kita saja, tetapi yang berbeda dengan kita. Rasulullah mencontohkannya seperti itu. Berarti selayaknya kita bisa menirunya. Dalam sejarah Islam, kita juga bisa melihat bagaimana Rasulullah membuat hidup berdampingan dengan rakyat yang non muslim atau Yahudi atau Nasrani. Rasulullah membentuk piagam yang dimana piagam tersebut berisi jaminan hidup dan jaminan memeluk keyakinannya masing-masing tanpa harus merasa takut, tanpa harus merasa tersudutkan,
mereka bisa hidup damai, bukan malah dimusuhi. Tugas kita sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus, hal ini menjadi jembatan. Hal ini menjadikan kita harus bisa menjadikan kita sebagai pelopor menyambung tali persaudaraan, pelopor menjadi orang yang menghubungkan, bukan memisahkan. Kita bisa menunjukkan kecintaan pada agama kita tanpa harus membenci yang lainnya. Kita bisa bangga menjadi muslim tanpa harus merendahkan yang berbeda. Di sekolah, di media sosial, bahkan di lingkungan tempat tinggal, kita perlu menjadi pribadi yang menyebarkan kesejukan. Jangan mudah terpancing dengan isu-isu yang memecah belah. Verifikasi dulu sebelum menyebarkan, dengarkan dulu sebelum menghakimi. Bagi para guru, dai, pendidik, baik itu di sekolahan, di pesantren, kita harus bisa mengajarkan anak-anak didik kita, mengajarkan pada santri-santri untuk mencintai agamanya dengan cara yang santun. Tanamkan bahwa perbedaan bukan musuh, tapi ladang pahala bagi yang mau bersabar dan bersikap bijak. Akhir kata, mari kita jaga lisan kita, tulisan kita, jari-jari kita dari komentar-komentar yang buruk yang bisa menjadikan pecah belah, merusak tali silaturahim. Karena dari satu kata, dua kata yang kita ketik, kita ucapkan, bisa menjadikan perpecahan, permusuhan tanpa kita menyadarinya. Jadilah pribadi yang menyejukkan, bukan yang malah menjadi pengubar api. Jadilah jembatan yang menyambungkan kebaikan, bukan malah menjadi tembok yang memisahkan manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.